tapi kita selalu belajar. Jadi lebih baik menjadi orang tua yang terus belajar daripada menjadi orang tua yang sudah merasa ini adalah metode yang paling terbaik untuk anakku. Karena dan ketika kamu itu melaju, kamu sedang tidak menaklukkan orang lain gitu. Kamu sedang menaklukkan dirimu sendiri gitu. Jadi kalau kamu melaju, ya dia hafalannya melaju hanya untuk menaklukkan orang lain, itu motivasi yang menurut aku remeh. Jadi yang kamu targetin tuh, yang kamu kalahkan tuh dirimu gitu, kemalasanmu, ketidakmutu. Lagi bersama Evi Risma dan Umi Suki di Sharing. Nah, kali ini aku juga mau tanya-tanya juga tentang pola pengasuhan Umi ke anak-anaknya Umi gitu kan. Pengen tahu juga lebih dalam, sangat pengen belajar gitu karena Umi tuh inspiring buat menurut aku. Masya Allah. Soalnya Umi tuh anak-anaknya suka baca buku, terus anak pertama udah hafal Quran. Aduh, ini tuh salah satu menurut aku kesuksesan ya. Nah Umi, sebelum ini aku mau tanya sama Umi. Umi pernah gak sih, kan Umi tuh anaknya 5 nih, punya anak 5, terus Umi pernah gak sih ada di titik kesel gitu sama anak Umi? Ya ada lah ya, apalagi Terus macem-macem. Kalau kita itu memang sering ya, maksudnya sering tergoda lost control. Tapi biasanya nih ya, biasanya kan kalau aku sudah lost control, kemudian aku udah marah gitu ya ke anak-anak, itu aku minta maaf. Jadi aku sampaikan ke anak-anak gitulah, nak gitu ya, maaf ya tadi Umi sedikit keras ngomong, mungkin Umi marah. Mungkin Umi tuh capek, mesti Umi tuh lelah, Umi tuh capek. Jadi kalau pas Uminya begitu minta dimaafin. Nah tapi kita punya pemahaman yang sama, maksudnya saya dengan anak-anak itu punya pemahaman yang sama. Dia tahu, si anak-anak tuh tahu kapan saya marah. Maksudnya biasanya saya marah itu ketika anak-anak itu melanggar syariat atau ketika maksiat, nah itu saya marah. Nah jadi dan saya secara pribadi ketika memang hal itu tidak melanggar syariat, saya tuh mencoba untuk lebih sabar. Jadi istighfar gitulah ya. Tidak ada ibu yang tidak pernah marah, itu tuh nggak ada kayak gitu. Tapi yang kita harus ketahui itu bukan jadi kebiasaan. Jadi marah itu bukan kebiasaan. Sehingga anak tuh tahu ketika Uminya marah itu posisinya pas ngapain. Ya kadang pas capek, pas apa kayak. Jadi kalau kita setiap hari tuh ngomongnya marah-marah, maka marah-marah itu akan menjadi kebiasaan dia. Nah, tapi kalau kita marahnya sekali-sekali, nah itu anak akan paham. Nah, jadi di situ kalau pas kesel pasti kesel, ada marahnya. Tapi aku selalu mencoba untuk selalu kontrol. Jadi kontrol aja. Nah, kalau sudah keceplosan, berarti minta maaf. Jadi kita basuh anak kita tadi gitu ya Luka. Karena pada dasarnya ketika anak melakukan hal itu pun juga dia nggak kontrol gitu. Dalam mendidik anak itu, hal yang paling harus kita miliki itu sabar memang. Sabar dalam apapun. Kadang kan kita nggak sabar. Anak tetangga udah bisa ini. Anak kita belum. Nah, terus kita jadinya ke anak itu harus gini kayak gitu. Padahal itu belum tentu metode yang diberikan anak orang lain ke anaknya, anak dari orang tua orang lainnya tadi ke anaknya belum tentu cocok untuk anak kita. Jadi kadang kita itu selalu membandingkan gitu. Nah, jadi untuk meminimalisir capek, untuk meminimalisir semuanya marah, kesel gitu, kita harus banyak bersyukur, banyak bersabar gitu ya. Meskipun ya dalam perjalanannya itu ya sulit ya, kalau dibilang gimana gitu ya bisa sukses, sebenarnya belum sukses banget gitu ya, belum sukses banget. Tapi kita selalu belajar, jadi lebih baik menjadi orang tua yang terus belajar daripada menjadi orang tua yang sudah merasa ini adalah metode yang paling terbaik untuk anakku kayak gitu. Karena kan ilmu pengetahuan itu kan terus berjalan. Dan yang harus kita waspadai adalah apakah ilmu itu cocok untuk anak kita, apakah ilmu itu kemudian cocok dengan Islam. Nah itu juga harus kita saring gitu. Kan anak Umi itu kan beda-beda ya, karakternya, ya sifatnya gitu kan. Nah itu Umi kalau ngedidiknya tuh beda-beda nggak sih? Apa sama gitu pola asuh ke anak-anaknya Umi gitu, ke lima-limanya? Kalau dari sisi prinsip sama, jadi prinsip sama. Misalnya kita punya visi yang sama,
kita punya tujuan yang sama itu sama, tapi nanti dari masalah perlakuan yang beda. Mungkin kita akan bisa belajar dari kisah-kisah para nabi ya. Ketika Nabi Ibrahim itu kan membawa Hajar istrinya itu ke Mekah, itu kan istrinya cuma nanya, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, ya udah. Jadi si Hajar tidak banyak tanya kan, karena itu perintah Allah. Nah, kenapa Hajar bisa diam setelah Ibrahim mengatakan ini perintah Allah? Karena mereka punya visi yang sama. Jadi mereka udah paham bahwa kalau perintah Allah berarti itu hal yang kita utamakan. Nah, sama ketika aku ke anak-anak itu juga menyampaikan itu. Kita harus punya pemahaman yang sama berkaitan halal, haram, visi, misi kehidupan. Kita harus punya pemahaman yang sama, dan anak-anakku sampaikan itu. Tapi untuk perlakuan teknis itu beda-beda, karena kan ada yang kinestetis, ada yang auditori, ada yang visual. Keberbedaan itu adalah hanya pada proses anak-anak menerima informasi. Jadi orang itu sebenarnya kan bisa menerima informasi, sehingga informasi yang kita berikan itu sama, tapi proses delivery materi itu harus beda-beda, tergantung orangnya gitu. Ketika kita sama-sama menyampaikan kepada anak-anak bahwa visi misi keluarga kita itu adalah misi pembebasan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah. Dan itu juga tidak seserius yang saya sampaikan gini ya. Biasanya kita sambil naik motor, ya biasa aja gitu. Ketika saya naik motor, terus nanti ada anak kecil misalnya ngamen, terus sampaikan, ya terus sampaikan itu adalah umatnya Rasulullah gitu. Nanti siapa yang menyelamatkan? Ketika kamu nanti jadi pemimpin gitu ya, kamu harus memperhatikan orang seperti itu. Jadi sebetulnya ngalir aja gitu, nggak so serius ini. Tapi visi itu mereka dapat gitu, sehingga ketika mereka tuh lelah, mereka tuh bisa bangkit. Kita cuma tinggal motivasi dikit aja mereka gitu ya. Nah ini kan inspirasi ini tuh saya dapatkan ketika saya banyak baca. Saya banyak baca bagaimana perlakuan para ibu itu ya kepada anak mereka, yang anak mereka tuh menjadi orang-orang besar. Jadi mereka selalu menanamkan sesuatu. Kayak misalnya Imam Syafi'i, itu ya, ibunya tuh menanamkan sesuatu bahwa kelak kamu adalah ulama, kelak kamu adalah orang yang bisa menerangi manusia. Itu tuh disampaikan sama ibunya. Sama kayak ketika seorang imam dia di Masjidil Haram, itu ketika ibunya marah tuh dia mengatakan, keluar kamu ke sana ke Masjidil Haram, kamu akan jadi imam di sana. Itu pas marah. Anak jadi imam Masjidil Haram. Jadi ibu itu kan intens ya ke anak. Semua pertanyaan anak itu dia dibahas sama ibunya. Itu yang kita motivasinya itu. Nah, ini teknis ya, tapi sebetulnya sisi filosofis itu memang banyak dipegang oleh ayah. Jadi ayah itu memang pertama dia menanamkan visi nya itu ke istrinya. Jadi kayak tadi tuh ketika Ibrahim menyampaikan kepada Hajar, Hajar tanya, apakah ini perintah Allah? Iya, gitu ya. Berarti kan ini ada delivery ilmu nih antara Ibrahim ke Hajar ya, sehingga ketika walaupun Ibrahim itu tidak bersama Ismail, dia kan cuma bertemunya beberapa kali ya, tapi Ismail itu bisa menjadi nabi gitu. Berarti kan ada sesuatu yang disampaikan kepada istrinya. Nah, jadi itu kekuatan suami. Jadi walaupun secara teknis komunikasi itu banyak kepada ibunya, tapi ilmu filosofisnya itu didapat ayahnya gitu. Jadi ayah itu ketika menyerahkan anak, udahlah nggak hanya sekedar teknis gitu, tapi filosofis. Dan ayah ini nanti yang akan memasangkan pilar-pilarnya. Jadi pilarnya itu yang memasang ayah. Filosofisnya itu gitu. Jadi sebetulnya anak itu akan tumbuh sempurna ketika mereka punya tadi figur sosok ayah, punya sosok ibu, yang ayah ibunya punya visi misi yang sama, dan visi itu bisa ditularkan kepada anaknya. Nah, sehingga tadi ketika di depan di part 1 saya sampaikan bahwa orang tua harus se-server ini. Jadi harus se-server itu menentukan proses pendidikan anak.
Kalau nggak se-server, itu bagaimana kita akan menciptakan anak yang punya visi besar kalau masalah dirinya dia belum selesai. Gitu. Nah, kan kita harapkan anak-anak kita itu menjadi pelanjut dari kebaikan yang kita lakukan kan. Kalau bisa lebih dari apa sudah kita lakukan. Terus Umi, kalau misal Umi pernah nggak ngerasa overthinking, khawatir gitu sama anak Umi, misal aku takut nanti anak aku tuh kayak gini kayak gitu. Pernah nggak sih ada kekhawatiran? Belum sih, aku karena gini, overthinking itu kan berawal dari waktu dia pengasuhan kecil ya. Maksudnya orang yang kebanyakan mikir itu masa kecilnya itu dia tidak pernah diajari bertanggung jawab. Kemudian dia tidak pernah diajari mandiri. Jadi semuanya itu adalah dalam dalam kekuasaan orang tuanya. Baju misalnya, dia nggak diberi kebebasan pilih baju. Jadi semuanya dari orang tuanya, sekolah dari orang disediain. Jadi ketika dia harus memilih sendiri, dia tidak punya kepercayaan diri untuk kalau milih ini aku gimana ya? Nanti jangan-jangan aku begini. Karena dia tidak diajari dari kecil bahwa setiap keputusan itu ada sebuah resiko. Nah, jadi dulu ketika saya kecil, aku dididik gitu sama bapakku itu tadi mengambil keputusan beserta resikonya. Nah, sehingga ketika kemudian aku berumah tangga, aku sudah paham gitu bahwa ketika aku menikah, resiko menikah punya anak gitu. Kamu tuh harus berjuang gitu. Orang-orang yang memimpin itu pasti dia awalnya berjuang. Jadi paling tidak kamu tuh bisa memimpin dirimu sendiri gitu kata bapakku. Jadi terus dia bilang gini, kamu harus belajar berjuang. Kenapa? Karena wanita itu pasti kan dibawa suaminya. Kalau nanti kamu ternyata dikodokkan oleh Allah suamimu kaya, kamu tidak akan menjadi perempuan yang sombong kata bapakku. Terus kalau kamu nanti ditakdirkan, dikodokkan punya suami yang tidak kaya, kamu tidak akan menderita. Kenapa? Kamu sudah mengawali kehidupanmu dengan perjuangan. Jadi itu disampaikan bapakku. Bapakku tuh selalu memberikan aku kalau ada masalah, apa solusinya. Nah, karena pola yang dibentuk oleh orang tuaku ya, bapakku terutama begitu, maka ketika pun aku sekarang besar, aku selalu mencari apa solusinya. Jadi kalau misalnya anak bermasalah, aku tidak langsung baper gitu ya. Aku cek dulu ini kenapa masalahnya. Terus aku cari solusinya. Ya kayak dulu misalnya Alim di usia 5 tahun, dia tuh belum bisa baca tulis, belum bisa. Jadi dia bilang pusing kalau lihat itu ya, lihat huruf. Aku ngapain nih anak ini ya? Nah, aku nggak langsung baper, maksudnya ini harus pasti ada sesuatu. Ternyata gejala disleksia. Langsung aku cari tuh terapi tuh disleksia, saya tak cari-cari. Ya begitu. Jadi karena aku sudah terbiasa dari kecil diajari sama bapak itu cari solusi. Nah, itu pun juga aku ajarkan ke anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya Mikdam laporan dari sekolahnya begini-begini, aku kasih clue aja gitu. Menurut kamu bagaimana? Jadi aku tidak pernah harusnya begini-begini enggak, tapi menurut Mikdam gimana, menurut Alim gimana, ada solusi, nanti Umi bantu kayak gitu. Jadi akhirnya kami polakan itu. Nah, itu tadi pentingnya masa kecil kita. Pentingnya pengasuhan itu yang akan membentuk tadi karakter kita di kemudian hari. Jadi ini penting banget dan aku juga banyak belajar ya dari orang tuaku, juga belajar dari kedua mertuaku dan juga banyak belajar dari orang-orang hebat gitu ya ketika bagaimana mereka mendidik anak. Jadi kalau kita terlalu overthinking, maka sesungguhnya itu nanti akan ditunggangi oleh setan. Karena kan Allah menyampaikan dan surat An-Nas ya, waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi was-was itu akan mempengaruhi hidup kita. Karena jin itu jadi yang membisiki terhadap keburukan itu dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, kalau kita terlalu overthinking, kita akan mendengarkan apapun yang dikatakan orang tanpa difilter. Kemudian kita harus hidup dari kata orang. Nah, jadi overthinking itu belum pernah sampai
overthinking gitu ya, mikir pasti ya, mikir gitu ini gimana. Nah tapi kita harus cari solusinya. Menarik sih, dari tadi kita ngebahas mental ya guys. Oke, BTW nih Mi, ngomong-ngomong sama mental nih, pola pengasuhan itu yang lebih harus ditekenin itu lebih ke mental apa ke akademik atau IQ gitu Mi? Menurut Umi? Kalau aku lebih ke mental ya. Jadi akademik itu akan menyusul. Jadi gini, seseorang yang sudah punya gairah belajar kuat, nggak perlu diceceri atau nggak perlu dicocok, dia akan cari sendiri gitu. Kayak aku tuh. Aku kan mikir sendiri tuh ya, gimana caranya aku bisa lulus SMP dan aku lolos di SMA kabupaten. Nah, itu kan aku mikir sendiri. Bapakku nggak ngomong-ngomong kamu kemana, enggak. Tapi bapakku mengajarkan kepadaku bangun mental juang gitu. Apa yang kamu lakukan itu kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan itu. Nah jadi aku jadi mikir sendiri, ke anak-anakku juga begitu. Saya suka sampaikan, kamu harus melakukan hal itu bukan untuk siapa-siapa. Ketika begini, Mikdam itu kan di kelasnya, dia hafalannya paling tinggi, ya, dia juz 27. Nah teman-temannya itu masih juz 29, 28 gitu ya. Dia udah mau tasmi ini minggu depan yang juz 27-nya, biar dia bisa naik juz 26. Nah ketika aku menyampaikan ke Mikdam, dengan posisi teman-temannya begitu, aku sampaikan ke Mikdam, kita itu harus punya agenda sendiri gitu. Kamu tidak perlu kemudian temanku masih itu, enggak tak sampaikan gitu ke Mikdam gitu. Kamu harus punya target untuk dirimu sendiri, dan ketika kamu itu melaju, kamu sedang tidak menaklukkan orang lain gitu. Kamu sedang menaklukkan dirimu sendiri gitu. Jadi kalau kamu melaju ya, dia hafalannya melaju hanya untuk menaklukkan orang lain, itu motivasi yang menurut aku remeh. Aku sampaikan ke anak-anak. Jadi kamu harus menaklukkan dirimu sendiri. Kalau kamu pada saat ini bisa menyelesaikan juz 27 di usia 10 tahun, kamu harus punya target untuk dirimu bisa juz 30, selesai 30 juz itu di usia berapa. Jadi yang kamu targetin tuh, yang kamu kalahkan tuh dirimu gitu, kemalasanmu, ketidakmutenmu itu, bukan orang lain mah itu orang lain gitu. Nah dari situ Mikdam tuh tulis sendiri bahwa aku nih ya kalau sudah selesai juz 26 kan ada libur 2 minggu. Dia tulis tuh surat-suratnya yang mau dihafal di 2 minggu itu. Jadi ketika dia masuk dia tinggal store. Nah itu dia terancang sendiri. Aku nggak ngurus-ngurus itu, tapi sudah ku kasih tahu ini adalah agendamu. Kalau kamu tidak merancang agendamu, maka kamu akan melakukan agenda orang lain. Itu pasti.